Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut terkait penangkapan pesulap OG Artemus, saat ini saya sudah terhubung dengan AKBP Indra Wini Panji Yoga yang adalah Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ya, selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, Pak Indra, seperti apa kronologis penangkapan dari pesulap OG Artemus ini? Jadi tim dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah klaster di daerah Serpong. Lalu tim melakukan penyelidikan dan pada tanggal 22 Agustus pukul 22.00 tim melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang diketahui rumah ini adalah milik saudara AH. Lalu di dalam rumah kami menemukan 3 botol biji ganja, lalu menemukan 5 pot tanaman ganja yang berada di teras rumah lantai 2. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap saudara AH, dan menurut pengakuan saudara AH, biji ganja tersebut didapatkan dari saudara IAS alias OA. Nah, lalu kami melakukan penyelidikan dan kami mendapatkan informasi saudara OA ini sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor ke wilayah Yogyakarta. Lalu kami melakukan pengejaran dan pada tanggal 25 Agustus pukul 02.00 kami berhasil mengamankan saudara IAS alias OA ini di sebuah hotel di daerah Gondokusuman, Yogyakarta. Dari hasil interogasi, saudara IAS ini mengakui bahwa biji ganja yang ada di saudara AH ini berasal dari saudara IAS ini. Dan lalu kami melakukan penggeledahan di rumah saudara IAS di wilayah Serpong, dan kami menemukan 3 klip biji ganja, lalu 1 klip ganja yang sebanyak 0,5 gram, dan 13 puntung rokok bekas ganja, dan 1 alat linting ganja, 1 grinder, dan 10 pak vapir, dan 1 pak pupuk hidroponik yang disimpan di dalam lemari di belakang rumah saudara IAS ini. Setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara IAS dan saudara AH, dan sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman apakah ada keterlibatan dari pihak lain yang terkait dengan perkara ini. Gitu. Ya, saat ditangkap di daerah Yogyakarta berarti sudah berapa lama pihak polisian melakukan mungkin membuntuti atau mencari tahu keberadaan OA ini sehingga bisa ditangkap? Itu sekitar 2 hari, kan tertangkap AH awal tanggal 23, tanggal 25 kami berhasil menemukan OA di Yogyakarta. Nah, kemudian dari pengakuan atau dari hasil pemeriksaan terhadap OA, apakah sebelum tertangkap atau sebelum penggeledahan ini terjadi, sudah berapa lama dia merupakan pengguna dari narkoba jenis ganja? Menurut saudara OA, yang bersangkutan sudah 5 tahun menggunakan ganja, namun sekitar 1 tahun dia sempat berhenti, dan baru sekarang lagi setelah tanaman ini tumbuh, saudara OA ini baru mulai menggunakan lagi. Begitu. Berarti ada keinginan untuk melanjutkan kembali kegiatan yang sudah dilakukan selama 5 tahun belakangan seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Dan kemudian apakah sudah dilakukan tes urin terhadap tersangka dan apa hasilnya? Tentu setelah sampai di komando, kami melakukan tes urin kepada saudara OA dan hasilnya memang positif menggunakan ganja. Ya, dari keterangan tersangka, apakah tersangka sadar bahwa perbuatannya ini berpotensi terkena pidana? Sudah pasti tersangka sadar, karena seperti kita ketahui bahwa penggunaan ganja ini memang sudah dilarang sudah sejak lama, dan saudara OA ini mengetahui bahwa ini merupakan tindak pidana. Nah, apakah juga polisi mendapat informasi saat mengelola atau merawat tanaman ganja ini, apakah hanya tersangka sendiri atau ada pihak lain yang terlibat dalam merawat tanaman ganja yang
tanam di dalam rumah ini? Baik, begini Mbak, perlu kami jelaskan bahwa tanaman ganja ini ditemukan di rumah saudara AH, yaitu rekan dari saudara OA. Di mana OA ini awalnya mencoba menanam biji ganja ini, namun tidak berhasil. Pada saat saudara OA ini berkunjung ke rumah saudara AH, saudara OA melihat banyak sekali tanaman-tanaman hias, tanaman di rumah saudara AH ini tumbuh subur. Lalu ditawarkanlah kepada saudara AH untuk mencoba menanamkan biji ganja yang dimiliki saudara OA. Nah, setelah itu dalam periode bulan Maret sampai bulan Agustus, saudara AH ini memberikan report kepada saudara OA perkembangan tanaman ganja yang disemai oleh saudara AH ini. Gitu. Baik, nah kalau begitu seperti apa ancaman hukuman yang akan diterima oleh tersangka? Untuk ancaman hukuman, karena pasal yang kami terapkan sementara ini adalah pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana pidana penjaranya adalah paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Baik. Begitu. Dari pihak kepolisian, khususnya dari Polres Metro Jakarta Barat, seperti apa imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan, apalagi terkait narkoba, dan juga mungkin ada yang sembunyi-sembunyi atau main-main untuk menanam ganja di dalam rumah secara sembunyi-sembunyi. Seperti apa, Pak Indrawini? Baik, kami himbau kepada warga masyarakat agar jangan coba-coba untuk menanam tanaman ganja ataupun menggunakan narkotika, baik jenis apapun, karena pertama, selain merugikan diri sendiri dan berpotensi akan terjerat tindak pidana yang cukup berat. Dan bagi masyarakat yang mengetahui ataupun melihat, kami harapkan segera melaporkan kepada kepolisian terdekat untuk segera kami tindak lanjuti. Karena narkoba ini merupakan bahaya bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih AKBP Indrawini Panjiyoga, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, sudah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih Mbak Lydia, salam presisi.